Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ensiklopedia Islam, sebuah channel YouTube yang memberikan informasi mengenai dunia Islam secara fun, santai, namun insya Allah kredibel. Sebelum kita mulai, boleh dong subscribe dulu. Dalam syariat Islam, terdapat dua syarat yang harus terpenuhi agar kurban dapat diterima dan dianggap sah. Berkurban sendiri hukumnya sunnah muakkadah atau amat ditekankan karena keutamaannya yang agung dalam Islam. Keutamaan berkurban tergambar dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang memiliki kelapangan harta sedangkan ia tak berkurban, janganlah dekat-dekat musola kami." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim. Anjuran untuk berkurban pun tertuang di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar ayat 2. "Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." Pelaksanaan kurban sudah diatur secara jelas di dalam Islam. Tidak semua hewan dapat dijadikan kurban dan harus memenuhi syarat tertentu. Apa saja syarat sah hewan kurban yang harus dipenuhi? Syarat pertama hewan kurban mestilah hewan ternak. Unta, sapi, kambing, atau domba. Selain hewan-hewan ternak itu tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Unggas misalnya, tidak bisa dijadikan hewan kurban. Oleh karena itu, ayam, bebek, burung, ikan, hewan halal selain yang disebutkan di atas tidak bisa dikategorikan sebagai hewan kurban. Rujukannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 34. "Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka." Syarat kedua, hewan ternak yang akan dikurbankan haruslah mencapai usia minimal yang sudah diatur syariat Islam. Unta minimal berumur 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6. Sapi atau kerbau minimal berumur 2 tahun dan telah masuk tahun ke-3. Kambing jenis domba berumur 1 tahun. Kambing jenis domba bisa berumur 6 bulan jika yang berusia 1 tahun sulit ditemukan. Kambing biasa minimal usia 1 tahun dan telah masuk tahun kedua. Berdasarkan syarat tersebut, maka tidak sah berkurban menggunakan kambing, domba, unta, sapi ataupun kerbau jika belum mencapai kriteria usia minimal yang sudah ditetapkan. Selain itu, jika usia hewan ternak itu sudah melebihi batas usia minimalnya, sebaiknya tidak terlalu juga tua, sebab hewan yang terlalu tua dagingnya sudah keras dan tidak lagi empuk saat dikonsumsi. Syarat ketiga adalah hewan tidak dalam kondisi yang menyebabkan tidak sah menjadi kurban. Ada sejumlah jenis kondisi yang menyebabkan hewan seperti sapi, kerbau, unta, kambing, dan domba tidak sah menjadi kurban, yaitu hewan buta salah satu matanya, hewan pincang salah satu kakinya, hewan sakit yang tampak jelas sehingga kurus dan dagingnya rusak, hewan sangat kurus, hewan yang terputus sebagian atau seluruh telinganya, hewan yang terputus sebagian atau seluruh ekornya. Hewan yang memiliki kondisi seperti di atas tidak sah menjadi hewan kurban. Meski begitu, hewan yang pecah atau patah tanduknya maupun tak punya tanduk tetap sah dijadikan hewan kurban. Selain syarat-syarat itu, yang perlu diperhatikan juga adalah waktu penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban disembelih pada waktu Idul Adha atau 10 Zulhijjah, yakni mulai kira-kira setelah lewatnya waktu yang cukup untuk sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang terhitung sejak matahari terbit. Waktu penyembelihan hewan kurban ini berlangsung hingga matahari terbenam pada hari tasyrik yang terakhir, yakni 13 Zulhijjah. Karena pahala berkurban yang demikian agung, bagaimana jika seseorang tidak mempunyai harta yang cukup untuk berkurban, namun ia bersikeras ingin menunaikannya? Syariat Islam membolehkan berkurban secara kolektif atau untuk beberapa orang sehingga lebih banyak muslim dan muslimah berkesempatan memperoleh pahala ibadah ini. Rujukannya adalah hadis yang diriwayatkan sahabat Jabir radhiyallahu an. Nabi memerintahkan kepada kami berkurban seekor unta atau sapi untuk setiap 7 orang dari kami.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aturannya bagaimana? Pertama, sapi, kerbau, dan unta diperbolehkan untuk korban 7 orang. Dengan begitu, korban sapi, kerbau, dan unta bisa diniatkan untuk 7 orang yang merupakan anggota keluarga atau orang terdekat maupun yang membelinya secara patungan. Kedua, kurban hewan ternak kambing, biri-biri, atau domba haruslah diniatkan untuk 1 orang. Akan tetapi, untuk hewan kurban kambing, biri-biri, atau domba, kendati diperuntukkan bagi 1 orang, ia boleh diniatkan untuk keluarga si pemilik. Nah, itu dia tadi adalah syarat-syarat hewan kurban yang dapat kita lakukan di Idul Adha nanti. Semoga kita bisa berkurban ya tahun ini. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.